Niat awalnya, Agam hanya ingin berkendara tanpa tujuan. Dia tidak tahu harus ke tempat mana supaya bisa menghilangkan stresnya. Menikmati angin malam biasnya akan sedikit mengurangi beban pikiran. Namun, mobil yang dia gunakan malah berhenti di tempat bar. Bar yang dulu, Berlian pernah terjebak di sana. Rupanya bar itu sudah kembali buka usai mendapatkan peringatan oleh polisi sebab memasukkan anak SMA. Agam sempat terdiam di mobilnya. Menimang-nimang apakah dirinya harus masuk atau tidak. Mengingat perkataan Raul membuat Agam bertindak cepat untuk membuka pintu mobil dan berjalan memasuki bar. Ternyata ketika larut malam begini bar ini telah merambat juga menjadi sebuah klub. Banyak sekali orang yang tengah menari bersama di dance floor. Agam merasa merinding begitu disuguhkan pemandangan itu. Pasalnya mereka semua menari tanpa sadar. Tubuhnya meliuk-liuk tidak teratur. Agam tidak memperdulikan hal tersebut, dia hanya tertarik dengan barnya saja. Ada begitu banyak minuman beralkohol di sini ternyata. Dari mulai minuman yang kadar alkoholnya rendah seperti bir dan wine. Tersedia juga minuman kadar alkoholnya tinggi macam vodka. Setelah duduk anteng di kursi bar, Agam memesan wine sebagai teman malam ini. Dia tidak ingin terlalu mabuk. Nanti pulang dia harus menyetir mobil. Dia tidak boleh mabuk hanya karena masalah sepele. 10 menit terlewatkan begitu saja. Agam masih betah berada di sini. Minuman anggur itu benar-benar bisa membuatnya sedikit rileks. Sensasi rasa manis dan kering dari wine membuat Agam lebih bisa menerima kenyataan kalau Anjali sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, berarti dia sudah menikah dan mempunyai anak. Sudah menikah berarti dia mempunyai pasangan. Dan pasangan itu bukan diri Agam. Agam bisa membayangkan wajah Anjali yang manis itu tersenyum dengan keluarga kecilnya. Matanya yang selalu berbinar ketika bercerita membuat Agam malah mengingat memori lain ketika dulu saat Anjali bercerita antusias kepadanya. Bibirnya bergerak lincah ketika bercerita. Dan Agam menyukai hal itu. Sial! Agam tidak bisa menahan umpatannya. Tangannya bahkan tanpa sadar telah memukul kepalanya sendiri agar menyudahi pikiran konyolnya. "Whisky 1, ucap orang di samping Agam. Suaranya lumayan familiar di telinga Agam. Mau tak mau Agam harus menoleh dan melihat siapa orang yang batus saja duduk di sampingnya. Begitu matanya menangkap seseorang berkulit sawo matang dan juga berambut ikal. Agam tidak bisa memendam emosinya. Dia menggebrak meja kemudian menarik kerah Romi dengan kasar. Tak hanya itu Agam juga mendorong tubuh Romi kuat hingga dia jatuh tersungkur menabrak beberapa kursi. "Brengsek lo! Setelah bikin anak lo tinggal gitu aja," maki Agam. Dia kembali menarik kerah Romi kemudian membawa tubuh Romi keluar dari bar. "Gam, udah dulu Gam. Gue lagi sakit," ucapnya namun tak kunjung didengarkan Agam. Agam malah mendorongnya kembali sampai tubuh Romi membentur beberapa tong sampah yang ada di sana. "Gam, gue balik ke Indo buat." "Buat apa? Mau titipin anak lagi? Gak puas lo berkembang biak waktu muda?" Agam memotong kalimat Romi. Dia masih begitu kesal ketika Romi tanpa rasa bersalahnya meninggalkan anaknya sendiri. "Dengerin gue dulu." Romi berdiri, dia membersihkan bajunya yang terkena debu kemudian menghampiri Agam. "Ngapain? Dulu lo juga gak dengerin gue," balas Agam sarkas. Dia menggulung lengan ke mejanya sampai siku. Saking emosinya urat-urat di tangan Agam terlihat menonjol. "Oke. Gue salah dan gue minta maaf." Agam jengah mendengarnya. Dia tidak percaya lagi dengan sahabatnya yang satu ini. "Gak guna. Permintaan maaf lo itu udah basi. Sekarang lo jawab gue, siapa ibu dari anak lo?" tanya Agam. Berlian berhak tahu siapa ibu kandungnya. Meskipun Berlian terlihat baik-baik saja tapi dia harus mengetahuinya.
Setidaknya berlian tahu sosok yang telah melahirkannya. Romi sempat menegang ketika Agam bertanya demikian, sudut bibirnya tersenyum dengan mata sayu. Romi terlihat menyesal dan tidak ingin membuka suara. "Gue gak bisa bilang sama lo." "Sorry," ucapnya dan itu membuat Agam kembali marah. Sekali lagi Agam memukul tubuh Romi hingga menimbulkan luka lebam di sudut bibirnya. Dia ingin melampiaskan kekesalan pada Romi. Dia ingin Romi tahu kalau dia begitu kecewa padanya. "Bangsat lo, harusnya lo tanggung jawab bukannya lari dari tanggung jawab dan malah mengoper anak lo. Gue tahu kalau omongan gue sekarang gak berguna. Tapi tindakan lo waktu ninggalin dia sama gue gitu aja. Itu buat gue gak respect lagi sama lo." Agam merogoh saku celananya, dia membuka bungkus rokok, kemudian menyelipkannya di bibir. Dia menyalakan rokoknya dan menghisapnya kuat-kuat. Agam memang bukan perokok aktif. Dia hanya sesekali menggunakannya ketika memang sedang membutuhkan benda tersebut. "Oke, gue tahu gue salah. Gue datang ke sini berniat buat tanggung jawab," ucap Romi yang membuat Agam terkekeh geli. "Lo telat 18 tahun. Agam membalikkan tubuhnya, kemudian melangkah menjauhi Romi menuju mobilnya. Langkah kakinya sempat berhenti ketika mengingat satu hal. "Ingat, gue gak berharap lo temui dia. Sekarang dia bukan anak lo lagi." Imbuhnya kemudian pergi meninggalkan Romi yang mematung di tempat. Dia sadar, Agam begitu marah padanya. Kelakuannya sudah tidak bisa dimaafkan. Dia sudah menghakimi seorang gadis kemudian melimpahkan tanggung jawabnya kepada Agam. Yang tidak salah apa-apa bahkan sebelum Agam sendiri menyetujuinya. Dulu memang Romi berpikir kalau dia tidak membutuhkan sosok mungil itu. Tapi bayang-bayang bayi yang pernah ada dalam gendongnya masih teringat jelas dalam benaknya sampai saat ini. Romi merasa bersalah dan ingin memperbaiki semuanya. Namun, ucapan Agam kembali menamparnya pada realita. Sekarang sudah terlalu lambat untuknya mengambil keputusan ini. "Kenapa mendadak kasih tahu Mama sih, Gam?" ucap Mama Lara di kamarnya sambil memasukkan barang-barang Agam ke dalam koper. Pertemuan Agam dengan Romi waktu itu membuat Agam lupa dengan Anjali dan sibuk mengurus kepindahannya. Hari ini adalah jadwalnya Agam pindah, setelah 2 hari yang lalu dia membereskan apartemennya. Mama Lara sempat marah sebab Agam tidak memberitahunya lebih awal. "Sengaja, Ma. Agam tahu Mama pasti punya 1001 alasan buat nahan Agam di sini," jawab Agam. Beberapa bulan tinggal di sini membuat Agam cukup awas dengan tubuhnya sendiri. Ketika berpapasan dengan berlian pun Agam merasa tidak nyaman. Gadis itu tidak boleh meracuni otak Agam. Ngomong-ngomong soal Romi, bocah sialan itu untung saja tidak nekat menggedor pintu rumahnya kayak dulu. Kalau sampai itu terjadi dan membuat Mama Lara ketakutan, berlian akan diambil alih oleh Romi. Agam akan membuatnya babak belur lebih dari yang kemarin-kemarin dia layangkan. "Bisa aja kamu, Gam. Emang mau sekarang banget? Gak bisa nunggu 1 minggu lagi?" Mama Lara masih berusaha menahan putranya. Benar apa yang dibilang Agam. Mamanya ini punya banyak alasan untuk menahan Agam di sini. "Malam ini, Ma, soalnya apartemennya udah siap juga. Kalau ditunda nanti gak jadi-jadi dong," balasnya. Sebenarnya bukan itu alasan Agam. Dia tidak ingin menambah hari di rumah sebab takut pertahanannya runtuh. Tahu sendiri pesona berlian begitu kuat di matanya. Mama Lara tersenyum, dia lekas menutup koper Agam yang sudah penuh. Mama Lara juga memberikan 1 set kaos baru berwarna grey untuk Agam. Katanya itu dia beli saat melihat iklan di sosial media. Mama Lara teringat Agam ketika melihat model prianya. "Ada-ada aja Mama ini," ucap Agam begitu mendengar cerita receh Mama Lara. "Beneran, Mama suka sama model laki-lakinya, tubuhnya 11-12 sama kamu. Jadi Mama check out aja. Lumayan buat santai-santai."
Soalnya mama udah lama juga gak pernah beliin kamu baju. Mama Lara mengelus rambut Agam sayang. Namun, Agam malah mengelak. Dia sedikit malu dan gengsi. Umurnya saja sudah tua begitu, masa masih dimanja-manja sama Mama Lara? Agam, jawab jujur pertanyaan Mama ya. Tiba-tiba suasana kamar ini sangat serius. Agam bisa merasakan energi dominan dari Mama Lara. Agam mengangkat kepalanya. Dari raut wajah Mama Lara saja Agam sudah mengetahui apa yang hendak Mama Lara tanyakan padanya. Kenapa mesti pindah ke apartemen? Di sini kan juga kamu jarang ada di rumah. Paling malam numpang tidur aja, kata Mama Lara. Dia sangat berharap Agam akan menjawab pertanyaannya dengan jujur. Agam sempat terdiam. Agam tidak tahu harus bercerita bagaimana. Pasalnya Agam sendiri pun tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Tapi yang pasti alasannya hanya satu, Agam tengah menghindari seseorang. Berlian, ungkap Agam. Wajahnya begitu datar saat menyebutkan nama gadis itu. Kenapa sama Berlian? Dia ganggu kamu? Agam mengangguk, matanya menatap kosong wajah Mama Lara. Agam gak ngerti sama diri Agam sendiri. Tapi yang pasti, Agam gak boleh tinggal di sini lagi. Agam takut kalau sikap Agam nantinya akan membuat Berlian gak nyaman. Agam mengalihkan perhatian pada cermin di hadapannya. Agam menelisik wajah dewasanya, kulitnya tak sekencang dulu lagi. Tak sadar Agam sedikit membandingkannya dengan kulit halus Berlian. Mama Lara terdiam begitu mendengar jawaban Agam. Dia tidak menyangka dengan ini sebelumnya. Tangan Mama Lara membawa tubuh Agam agar merebah dan menjadikan pahanya sebagai bantal. Mama Lara juga mengelus rambut lebat Agam dengan lembut agar Agam bisa mengungkapkannya keresahannya lagi. Anjali sudah berkeluarga. Raul yang kasih tahu Agam pas di restoran. Dia nyuruh Agam buat berhenti berharap ketemu Anjali lagi. Agam menjeda kalimatnya. Memorinya memutar ke belakang ketika dirinya SMP. Dulu Agam suka sama dia ma, Agam suka semuanya dari diri Anjali. Agam juga sempat berharap, tapi setelah mendengar penegasan dari Raul Agam jadi sadar. Kalau perasaan Agam ke Anjali itu hanya rindu sesaat, perasaan Agam ke Anjali itu hanya rasa penasaran aja. Dan sekarang Agam malah merespon kehadiran Berlian di hidup Agam. Mama Anjali terus mendengarkannya. Tangannya tak henti menyisir rambut Agam. Masalahnya Berlian itu masih kecil. Agam takut mental Agam ada kelainan. Rasanya gak wajar menaruh perhatian pada anak berusia 18 tahun sedangkan Agam sendiri sudah 2 kali lipatnya. Agam minta maaf ma, terang Agam. Pernah terbesit dalam benak Agam kalau dia hendak mendatangi psikolog sebab takut dirinya mengalami masalah kesehatan mental. Agam merasa kalau pikirannya pada Berlian itu tidaklah wajar dan sudah keluar batas. Meskipun dari berbagai sumber yang Agam baca bahwa pedofil itu ketika orang dewasa mencintai anak-anak di bawah umur dan belum legal. Seperti contohnya 14 tahunan. Berlian sudah legal, sebentar lagi usianya menginjak angka 19 tahun. Tapi Agam khawatir kalau perasaannya hanya sebuah hawa nafsu saja. Karena Agam saat ini belum menemukan pasangan. Agam tidak mau Berlian menjadi objek fantasinya. Siapapun nanti psikolog yang akan Agam datangi, asalkan jangan Raul. Sahabatnya itu pasti akan menganggapnya hanya bercandaan saja. Mama paham, kamu gak perlu minta maaf. Gak ada yang salah sama diri kamu. Tapi Mama harap, kamu jangan memelihara perasaan itu terlalu lama. Berlian sudah Mama anggap anak kandung Mama sendiri, yang berarti sudah Mama anggap sebagai adik kamu. Rasanya sulit menerima kenyataan kalau kamu memandang Berlian bukan lagi sebagai sosok adik, ucapnya. Agam menegakkan tubuhnya, kemudian mengambil sepatu di atas lemari untuk dia pakai nanti. Dan soal Anjali, lupakan saja dia.
Dia udah lama kunci hati kamu. Itu sebabnya sampai sekarang kamu belum punya pasangan. Mama Lara ikut berdiri di samping Agam. Dia membantu membereskan beberapa baju yang berserakan di dalam lemari. Kalau perlu nanti Mama carikan biro jodoh buat kamu. Atau kalau enggak nanti Mama kenalkan sama beberapa anak teman Mama. Siapa tahu dengan begitu kamu bisa sedikit mengubur perasaan kamu ke Anjali maupun Berlian. Agam mematung mendengar ucapan mamanya. Ini sudah terlalu jauh. Sudah jangan terlalu dipikirkan, ayo sekarang kita makan malam dulu, bareng Berlian juga. Anak itu pasti udah masak banyak malam ini, ajaknya kemudian menarik tangan Agam untuk turun ke dapur. Benar saja. Berlian memasak cukup banyak. Temanya Indonesia sekali. Di sana di atas meja menu utama malam ini ada semur daging, dendeng balado dan telur balado. Untuk sayurannya Berlian memasak tumis daun kelor. Mama Lara biasanya makan daun kelor ini di akhir sebagai penutup. Cobain deh. Tadi Berlian gak pede masak semur dagingnya. Takut gak mateng, ucapnya setelah menyendokkan semur daging ke piring Agam. Agam mengguk mengiyakan. Malam ini Berlian menggunakan kaos oversize dengan celana pendek berwarna putih selutut. Rambutnya diikat menggunakan jedai sebab takut mengganggu masakannya. Sebelum mencoba semur daging buatan Berlian, Agam melihat dari bentukannya dulu. Cukup bagus meskipun kurang hitam sedikit. Pas dimakan juga dagingnya sudah matang dan empuk. Agam menganggukkan kepalanya tanda makanan ini layak untuk dimakan. Dan itu membuat Berlian senang. Udah, masakan kamu pasti enak Berlian. Ayok makan juga jangan terus liatin om kamu. Dia grogi dipandang mulu. Goda Mama Lara. Dia perhatikan kedua telinga Agam memerah. Karena Berlian tidak mengalihkan pandangan darinya. Hehe, iya. Ini Berlian mau makan kok. Tadi cuma penasaran sama responnya Om Agam. Berlian menyuapkan nasi putih tanpa lauk ke mulutnya. Dia merasakan dulu nasinya pulen atau tidak. Enak kok. Kamu cukup pintar masak padahal masih SMA, puji Agam. Spontan kedua pipi Berlian merona. Saya dulu waktu SMA belum bisa masak menu beragam seperti ini. Paling yang simpel-simpel kayak tumis sayur atau paling rumit waktu itu ayam kecap. Agam memang baru jatuh cinta pada dunia masak-memasak ini waktu memutuskan kuliah tata boga. Namun sebelumnya Agam sudah mempunyai basic. Berlian mengangguk antusias, kedua matanya berbinar mendengar cerita Agam. Agam tidak terlalu memperhatikan itu sebab fokusnya hanya pada makanan di piringnya. Dan lagi, Berlian duduk di sampingnya. Jadi Agam tidak berniat untuk menoleh. Wah itu sih hebat om. Banyak loh sekarang anak muda yang genggi masuk dapur, apalagi cowok kayak om. Kata mereka cowok kalau masuk dapur itu banci, puji Berlian lagi yang membuat Agam sedikit tersedak. Agam teringat waktu dulu, pernah ada orang yang berkata demikian juga padanya. Tapi Agam tidak menggubris. Dia tidak banci, dia hanya suka masak. Minum dulu om. Berlian menaruh satu gelas teh hangat di samping piring Agam. Jemarinya yang lentik dengan kuku pendek membuat Agam salah fokus. Karena tidak ingin tersedak, Agam langsung meminum teh itu. Rasa hangat seketika membuat kerongkongannya nyaman. Mama Lara sedari tadi tak absen melihat interaksi keduanya. Ada sedikit perasaan takut, tapi selebihnya Mama Lara justru merasa lega. Hubungan Agam dan Berlian ternyata cukup baik. Mama Lara kira Agam akan sangat menghindari Berlian ketika menginjakan kaki di rumah ini lagi. Mama Lara ikut bergabung dengan obrolan keduanya. Laki-laki kayak gitu yang malahan banci Berlian. Nanti kamu kalau cari suami jangan yang gengsi bantu kamu di dapur.
Gak gengsi juga beres-beres rumah kayak om kamu ini. Mama Lara menunjuk Agam dengan dagunya. Bibirnya tersenyum tipis ketika melihat telinga Agam semakin merah. Apalagi golongan yang punya pikiran kalau tugas rumah tangga itu tugas istri, dia cuma kerja ngasih duit habis itu udah. Gak mau tahu urusan rumah tangga, nanti capek ke kitanya. Bayangin nanti punya anak dua-duanya gak mau lepas dari kita. Terus kamu minta suami kamu yang masak atau cuci piring gitu, dianya gak mau. Kan kita juga yang repot. Ucap Mama Lara, kemudian dia menyeruput air dari sayur daun kelor buatan Berlian. Rasanya begitu menyegarkan. Berlian setuju, Ma. Nanti Berlian cari yang seperti itu 10 tahun lagi. Soalnya Berlian gak mau nikah cepet. Mau kejar karir dulu, biar bisa lihat fashion show gaun buatan sendiri. Berlian tersenyum membayangkan mimpinya sendiri. Agam juga senang mendengarnya, namun bibirnya tidak tersenyum. Agam mendadak teringat umurnya sendiri. 10 tahun lagi, Agam sudah berkepala 4. Bagaimana mungkin dia sanggup menunggu Berlian selama itu? Bagus, tapi kalau ada jodohnya lebih baik jangan ditunda-tunda, jawab Mama Lara. Dia terkekeh geli ketika mendapati wajah mupeng anaknya. Oh iya, nanti Mama boleh sering-sering jenguk kamu kan ke apartemen. Lanjut Mama Lara. Agam langsung mengangguk mengiyakan. Lagi pula dia tidak menghindari Mama Lara. Boleh Ma, datang aja sesuka hati, balas Agam. Setelah itu dia meminum kembali teh hangatnya ketika makanan di piring sudah tandas. Kening Berlian mengerut. Dia edarkan pandangnya ke penjuru rumah. Di sana, dekat tangga ternyata ada koper. Agam sudah siap. Bisa-bisanya Berlian tidak menyadari itu sedari tadi. Dia hanya fokus dan terlalu antusias dengan respon Agam dengan masakannya. Om mau kemana? Tanya Berlian polos. Kedua matanya mengerjap. Om mau pindah ke apartemen. Mama Lara yang menjawab. Berlian menyerongkan tubuhnya sehingga bisa menatap Agam leluasa dari samping. Agam yang sudah selesai dengan makanannya pun ikut melihat wajah Berlian. Mereka saling pandang saat ini. Kenapa pindah Om? Tanya Berlian. Nada suaranya bergetar, Agam bisa melihat pucuk hidung gadis itu memerah. Berlian takut alasan Agam pindah rumah gara-gara dia mabuk dan membuat ulah di kamarnya. Berlian masih malu dengan kejadian itu. Dan respon Agam yang tidak mengungkit-ungkit hal itu membuat Berlian berpikir kalau Agam tidak terlalu mempermasalahkan itu. Tapi, saat mengetahui Agam akan pindah, itu membuat Berlian menyalahkan dirinya sendiri. Agam panik ketika melihat wajah Berlian yang menatapnya. Kulit putihnya berlubah merah. Di sana lebih dekat sama restoran Gusto Italiano. Jadi saya gak perlu bolak-balik jauh ke rumah, cuma buat tidur, alibinya. Agam mengalihkan perhatiannya. Dia tidak kuat memandang wajah Berlian terlalu lama. Mata dan bibir gadis itu membuat Agam takut tidak bisa menahan diri untuk mengecupnya. Gak bohong kan? Tanya Berlian lagi. Agam menggeleng tegas. Dan itu membuat Berlian lega. Mama Lara hanya diam dan sesekali tersenyum melihat interaksi itu. Dia baru menyadari bahwa selama ini Agam selalu menghindari tatapan Berlian. Agam mengumpulkan piring-piring kotor untuk dia bawa ke wastafel. Berlian sudah repot masak jadi dia yang kebagian mencuci perkakas dapur itu. Hanya sedikit, sebab Berlian cukup apik ketika memasak. Anak itu memasak sambil mencuci alat yang telah digunakan. Ketika mencuci piring terakhir, Berlian kembali datang menghampirinya. Ditengoknya ke meja makan, ternyata Mama Lara sudah tidak ada di tempat. Om beneran kan bukan pindah gara-gara aku? Tanya Berlian memastikan sekali lagi. Tubuhnya yang terlalu dekat dengan Agam membuat Agam bisa mencium wangi segar dari rambut Berlian. Agam menggeleng.
Bukan, sudah saya bilang tadi kan. Di sana lebih dekat ke restoran, jawab Agam lagi. Dia tidak mau Berlian galau karenanya. Berlian menghela napas. Beneran ya Om, bukan karena kejadian malam itu. Aku minta maaf sekali lagi karena udah ngerepotin Om. Ucap Berlian yang membuat Agam menahan napasnya sendiri. Iya, jangan dibahas lagi. Saya gak keberatan soal itu. Udah terjadi ini kan. Tapi ingat, jangan sekali lagi kamu pergi ke tempat itu. Jangan juga minum dari pemberian orang sembarangan. Peringat Agam sembari menyimpan piring terakhir dan membasuh tangannya dengan air dan sabun kemudian mengeringnya menggunakan lap. Berlian melihat sekilas urat tangan Agam yang menonjol. Itu membuatnya menggigit bibir bagian bawah tanpa sadar. Aku boleh peluk Om gak? Tanya Berlian penuh harap. Agam tersentak mendengarnya. Tanpa bisa dicegah degup jantung Agam bertambah drastis. Dia ingin menolak, tapi karena takut pertanyaan Berlian sebelumnya membuat Berlian berpikiran yang tidak-tidak. Akhirnya Agam mengangguk. Agam merentangkan tangannya kaku. Berlian menumpahkan tubuhnya dalam dekapan Agam. Sesekali menghirup aroma Agam sampai membuat Agam meremang. Agam memejamkan matanya, dia menikmati pelukan yang Berlian berikan untuknya. Tanpa sadar tangan Agam yang hinggap di pinggang Berlian menarik tubuh Berlian lebih erat. Agam mengelus kepala Berlian menggunakan dagunya. Ini menenangkan. Awalnya Mama Lara bersikeras akan ikut mengantar Agam sampai apartemen. Tapi dengan tegas Agam menolaknya. Ini sudah malam. Mama Lara harus istirahat dan tidak boleh kecapean. Tubuhnya yang mulai renta membuat Mama Lara harus mulai menjaga pola hidupnya. Alhasil, sekarang Agam menarik kopernya seorang diri, melewati lobi dan juga menaiki lift untuk mencapai unitnya. Jujur saja, Agam merasa kehilangan alih-alih tenang. Padahal ini bukan pertama kalinya Agam keluar dari rumah. Dia bertahan hidup selama belasan tahun di negeri orang juga baik-baik saja. Jadi kali ini Agam juga mestinya begitu. Akhirnya Agam sampai juga di pintu apartemen. Agam menekan pin untuk membuka pintunya dan hendak masuk ke dalam sana. Agam ingin cepat tidur supaya besok tubuhnya bugar dan semangat untuk memasak. Namun, sebuah suara yang menyapanya membuat rencana itu hancur begitu saja. Gam, sapanya. Agam menutup kedua matanya. Dia menghela napas. Sebelum akhirnya membuat tubuhnya berhadapan dengan Romi. Wajah Agam dia buat sedatar mungkin. Ngapain di sini? Tanya Agam. Kedua matanya memicing melihat pakaian santai yang Romi kenakan. Laki-laki berambut ikal itu juga membawa makanan yang terbungkus styrofoam. Agam tebak, Romi ini membuntutinya, atau paling parahnya lagi mengawasi setiap gerak-gerik Agam. Kalau memang itu yang terjadi, Agam tidak akan ragu untuk membuat hidung mancung Romi patah. Gue tinggal di sini, ucapnya sembali menunjuk unit di samping unit apartemen Agam. Sial. Agam lupa untuk memeriksa tetangganya. Dan kenapa juga harus orang ini? Melihat mukanya saja membuat Agam ingin memasukkannya ke dalam kantung dan membuangnya ke tepi sungai. Terlanjur gedek dan kesal. Tanpa merespon lagi, Agam berniat untuk masuk. Dia malah berbicara dengan Romi yang pastinya akan membuat emosi Agam meledak-ledak. Namun bodohnya, Romi malah menahan Agam dengan kalimat yang menurut Agam tidak pantas keluar dari mulut Romi. Gue pengen ketemu anak gue, ucapnya. Wajahnya begitu memohon kepada Agam. Agam mengepalkan tangannya, wajahnya ikut memerah ketika mencoba menahan bogeman ke wajah Romi yang masih terdapat lebam di sana. Lo boleh pukul gue lagi. Lo boleh injek-injek tubuh gue. Dan bahkan lo boleh gampar gue sepuas lo, Gam.
Tapi biarin gue ketemu sama anak gue. Romi masih mematung. Kepalanya menatap lurus ke wajah Agam yang juga tengah mengamati raut wajahnya. Agam tidak mau kecolongan. Satu alis Agam terangkat ketika mendengar kalimat itu. Selama ini gue dihantui rasa bersalah. Tiap hari, pasti gue mimpi buruk. Hidup gue gak bisa tenang lagi, Gam. Dan satu-satunya cara adalah gue harus minta maaf ke anak gue, ucapnya tegas. Wajahnya memerah dengan sedikit mata berkaca-kaca. Agam membuang pandangnya. Dia masih punya hati dan merasa empati. Tapi saat ini, Agam tengah berusaha mengenyampingkan itu. Gue janji, setelah itu gue bakal menghilang di hadapan lo. Gue gak akan datang tiba-tiba lagi. Pokoknya gue bakal menjauh dari kehidupan anak gue. Romi menjeda kalimatnya, dia ngambil napas pendek. Bentar lagi gue balik ke Eropa. Setidaknya sekali aja, biarin gue ketemu sama anak gue. Gue bisa aja cari tahu di mana sekolah dia dan temuin dia diam-diam. Tapi gue ngehargai lo, Gam. Gue mau ketemu dia atas izin dari lo. Ucapan Romi membuat Agam semakin bergeming. Romi benar, dia bisa saja mencari tahu keadaan berlian sendiri. Dia juga bisa saja menyelinap ke rumah dan memaksa Mama Lara untuk membuka pintu. Tapi Romi tidak melakukan itu meskipun banyak cara untuk dirinya bisa melihat berlian. Besok malam, datang ke restoran Gusto Italiano pukul 20, tidak ada toleransi waktu. Ucap Agam kemudian membuka pintu unit dan masuk begitu saja meninggalkan Romi dengan wajah senangnya. 2 kali Agam menghubungi nomor berlian namun tak kunjung diterima juga. Agam berdiri di balkon kamarnya, tanpa mengenakan pakaian atas. Agam sudah bersiap tidur sebenarnya. Tadi dia sudah bersih-bersih tubuh dan merebah di atas kasur. Tapi Agam teringat harus menghubungi berlian. 1 kali lagi, kalau panggilan ketiga tidak diangkat juga Agam tidak akan menghubungi berlian lagi. Mungkin anak itu sudah tidur dan bergelung dalam selimutnya. Ketika panggilan terhubung, Agam merasakan kulit dadanya yang tersapu lembut oleh angin malam. Rasanya dingin dan tenang. Halo? Berlian mengangkatnya. Suaranya serak. Seperti yang Agam duga kalau berlian itu sudah tidur. Ada helaan napas di ujung sana yang membuat Agam tiba-tiba menarik kedua sudut bibirnya. Ternyata mendengarkan suara berlian ketika bangun dari tidurnya begitu menyenangkan. Om? Tanya berlian sebab tak kunjung mendapatkan balasan. Ini Om Agam kan? Iya, saya Agam, balas Agam yang membuat berlian menghembuskan napas lega. Mungkin awalnya dia kira itu panggilan salah sambung atau penipuan. Udah sampai Om? Kenapa belum tidur ini? Udah malam banget. Berlian menguap tipis di akhir kalimatnya. Dan itu membuat Agam sedikit berdebar. Memangnya sejak kapan suara menguap menjadi secantik ini? Sudah. Maaf ganggu kamu malam-malam begini. Besok kamu mau ketemu ayah kandungku berlian. Kamu bersedia? Tanya Agam memberi kesempatan agar berlian memutuskan. Agam tidak mau memaksa berlian. Seandainya berlian tidak ingin bertemu Romi, dia akan membatalkan janji itu. Hening, berlian agaknya sedang berpikir. Agam menunggu sampai berlian siap menjawabnya. Agam tidak tahu, berlian akan merasakan hal yang membuatnya tidak nyaman, atau justru berlian sudah mengharapkan ini lebih lama. Oke. Nanti berlian datang. Asal temenin sama Om ya. Soalnya berlian males ngobrol sama orang baru. Jawabnya kemudian yang membuat Agam mengangguk. Agam lupa berlian tidak bisa melihatnya. Besok malam pukul 20 di restoran saya. Pakai baju yang sopan. Saya tutup teleponnya dulu. Setelah mengatakan itu, Agam langsung mematikan sambungan.
Dia sempat menyernyit dengan perintahnya sendiri. Pakai baju yang sopan. Memangnya Berlian sering memakai pakaian yang tidak sopan? Tidak juga. Agam hanya mewaspadai itu, takut otaknya kian tidak waras ketika melihat Berlian dengan pakaian orang dewasa.